Krisis meletus tepat pukul 08.00 pagi ketika dunia masih percaya gencatan senjata 48 jam akan menjaga perdamaian rapuh antara Gaza dan Israel. Di Jalan Salah al-Din, sebuah konvoi berisi 12 kendaraan lapis baja yang membawa 25 delegasi politik Palestina menuju Kairo melaju dengan pengawalan ketat di bawah bendera PBB. Namun, dari arah selatan, 5 drone bersenjata tipe Hermes 900 milik Israel menembakkan 20 rudal presisi secara beruntun ke rombongan itu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh konvoi lenyap dalam kobaran api dan ledakan sekunder dari bahan bakar kendaraan. Serangan itu menewaskan semua anggota delegasi termasuk 3 pemimpin senior Fatah dan terekam jelas oleh 4 kamera jurnalis internasional yang meliput dari jarak 500 meter. Dunia segera menyaksikan bukti tak terbantahkan tentang pelanggaran brutal terhadap gencatan senjata yang seharusnya dijaga. Kemarahan dunia Arab meledak setelah serangan mematikan Israel yang menewaskan 27 anggota delegasi Palestina. Dalam waktu kurang dari 5 jam, para pemimpin Mesir, Qatar, Yordania, dan Irak menggelar pertemuan darurat di Kairo dengan kehadiran lebih dari 120 pejabat tinggi. Sidang tertutup itu menghasilkan keputusan bersejarah, membentuk aliansi Arab untuk penegakan keadilan, terdiri dari 4 negara inti dan 9 negara pendukung logistik. Aliansi ini menyetujui mobilisasi awal 85.000 personel militer, 600 unit kendaraan lapis baja, serta sistem pertahanan udara gabungan. Pernyataan resmi mereka menegaskan penghentian seluruh kerjasama diplomatik dengan Israel dan kesiapan operasi balasan terkoordinasi di berbagai front. Aliansi Arab mengumumkan pembekuan 4 perjanjian damai dan semua hubungan diplomatik sementara sebagai respons atas pembunuhan delegasi. Deklarasi ini diikuti keputusan untuk mengoordinasikan aksi militer gabungan dengan target prioritas. Di balik pengumuman, terungkap kesepakatan rahasia, di mana negara-negara Arab menjanjikan paket bailout senilai USD 2.555 pada Korea Utara, yang sebagai timbal balik menyediakan layanan peluncuran 1 ICBM Hwasong-18 bermuatan hulu ledak konvensional presisi atas nama aliansi. Langkah ini menyatukan kemampuan finansial regional dengan kemampuan jangkauan antar benua, memungkinkan operasi berlapis yang memadukan serangan saturasi jarak dekat dan pukulan presisi jauh guna melumpuhkan pusat-pusat komando lawan. Perencanaan operasi melibatkan intelijen intensif, distribusi amunisi terpusat, dan koordinasi komunikasi rahasia lintas negara dengan cepat. Pada pukul 08.00, sebuah kampanye multilapis diluncurkan yang memperlihatkan koordinasi lintas batas, sekitar 3.500 roket dan rudal tumpah dari 4 negara Mesir, Lebanon, Suriah, dan Irak ditembakkan dalam gelombang saturasi untuk menenggelamkan lapisan pertahanan udara lawan. Serangan jarak dekat ini melibatkan peluncuran simultan dari lebih dari 120 titik tembakan yang dipilih untuk menciptakan arus ancaman kontinu, memaksa sistem pencegat menanggapi ancaman berdekatan, dan mengurangi cadangan respons. Sementara itu elemen jangkauan jauh bersiap dalam bayang-bayang. 1 unit peluncuran dari fasilitas rahasia Korea Utara mengirimkan sebuah rudal antar benua Hwasong-18 diproyeksikan menempuh lintasan antar benua dan menargetkan pusat pemerintahan dengan kepala hulu ledak konvensional tepat sasaran. Tujuan kombinasi ini bukan sekadar menimbulkan kerusakan fisik. Taktiknya adalah memaksimalkan tekanan logistik dan komando dengan membuat prioritas ancaman menjadi kacau, sehingga satu ancaman besar bisa menembus celah yang tercipta. Dalam hitungan menit hingga jam, sistem komando pertahanan diarahkan ulang berulang kali, kapasitas deteksi berkurang, dan jaringan komunikasi terfragmentasi, menghasilkan momen kerentanan di mana pilihan respons menjadi sangat terbatas bagi pihak yang diserang. Tepat pada pukul 08.00 waktu setempat, sebuah fasilitas peluncuran rahasia di Korea Utara melepaskan Hwasong-18, sebuah rudal antar benua bermodel Hwasong-18 yang membawa 1 hulu ledak konvensional presisi. Rudal itu menempuh lintasan antar benua dengan kecepatan hipersonik sekitar Mach 7, menampilkan manuver aerodinamis yang membuat upaya pencegatan menjadi sangat sulit. Pada fase re-entry, kepala hulu ledak membelokkan trajektori untuk menghindari vektor intersepsi, lalu menukik tajam menuju target yang telah dipilih sebelumnya. Kompleks kantor Perdana Menteri di Kiryat Hamam Syalah, Yerusalem Barat, tumbukan terjadi dalam hitungan detik setelah deteksi terakhir, menghasilkan ledakan berkekuatan tinggi yang merobek fasad bangunan dan menimbulkan gelombang kejut melintasi area pemerintahan, akibat langsung mencakup runtuhnya bagian utama gedung, kebakaran besar, dan kerusakan struktural pada gedung Parlemen Knesset serta gedung Mahkamah Agung yang berdekatan. Jalur komunikasi lokal terputus dan pusat kendali darurat mengalami kegagalan parsial. Petugas penyelamat melaporkan koridor evakuasi yang tersumbat oleh puing, sementara sistem peringatan dini memberikan waktu evakuasi sangat terbatas sebelum dampak tiba. Dampak fisik dari hulu ledak menimbulkan titik api yang meluas, dan kerusakan jaringan listrik di sekeliling kompleks pemerintahan memperparah gangguan logistik dan operasi respons.
Situasi darurat segera berubah menjadi krisis nasional, dengan otoritas mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi dan pengamanan sisa fasilitas vital di tengah kebingungan komando. Pasukan medis dan unit teknik dikerahkan segera untuk menstabilkan korban, menutup jalur gas, dan mendinginkan reruntuhan segera pula. Ledakan dari rudal antar benua Hwasong 18 dengan hulu ledak konvensional 2000 kg menghantam kompleks kantor Perdana Menteri Israel di Kiryat Hamam-Shalah dengan daya ledak setara 12 ton TNT. Dalam 3 detik pertama, struktur utama runtuh, menewaskan lebih dari 340 personel keamanan dan staf administratif. Gelombang kejut mencapai radius 1,4 km, membuat kaca seluruh kawasan pemerintahan pecah dan menimbulkan kebakaran di 27 gedung sekitar. Gedung Knesset mengalami kerusakan parah di sisi barat, sementara Mahkamah Agung terbakar di lantai 2. Sirene darurat berbunyi terus-menerus selama 15 menit ketika pasukan Shin Bet menarik Netanyahu ke dalam bunker kedalaman 30 meter di bawah tanah. Adegan kacau balau itu memperlihatkan pasukan penyelamat berjuang menembus puing-puing di tengah suhu api mencapai 800 derajat Celcius. Serangan terhadap kompleks pemerintahan memicu salah satu adegan paling kacau dalam sejarah Israel. Dalam hitungan menit, 12.348 warga sipil tumpah ke jalan, panik mencari keluarga, dan persediaan, sementara laporan awal menyebut 1.812 personel militer tewas atau terluka dalam berbagai titik komando. Serbuan saturasi dari Aliansi Arab melanda 27 pangkalan militer yang tersebar, menghancurkan 63 pesawat tempur dan melumpuhkan 300 kendaraan lapis baja di lapangan. Infrastruktur sipil hancur, pusat komunikasi lokal kehilangan konektivitas, jaringan transportasi terhenti, dan gudang logistik yang mensuplai garis depan hancur terbakar. Evakuasi massal di kawasan ibu kota menimbulkan antrean panjang warga yang mencari tempat aman, sementara unit penyelamat kewalahan menangani 245 kasus cedera ringan sampai parah yang dilaporkan dalam beberapa jam pertama. Angka korban sipil meliputi anak-anak dan lansia, dengan 348 keluarga mencatat kehilangan anggota. Di sisi lain, rantai pasokan bahan bakar terputus setelah serangan ke instalasi kritis, sehingga kendaraan ambulans dan konvoi bantuan terhambat. Ketidakmampuan komando untuk mengoordinasikan respons terlihat ketika 21 pusat komando lokal dinyatakan lumpuh, meninggalkan banyak unit tempur tanpa informasi misi yang jelas. Dampak ekonomi langsung muncul dari 42 fasilitas industri rusak yang menopang logistik militer, mengancam suplai makanan dan bahan bakar ke wilayah selatan. Kondisi darurat memaksa pembatasan pergerakan di 9 provinsi, dan banyak warga mengungsi ke wilayah aman sementara 7 rumah sakit melaporkan kerusakan fasilitas yang mengurangi kapasitas perawatan. Akibatnya, 14 gardu listrik meledak sehingga 9 provinsi mengalami pemadaman berkepanjangan, 42 depot bahan bakar terbakar, 7 rumah sakit rusak, 4 pelabuhan terhenti, 21 pusat komando lokal lumpuh, dan 5 jembatan hancur. Jaringan listrik nasional runtuh setelah lebih dari 127 gardu induk utama di seluruh negeri diserang dan dihancurkan dalam gelombang serangan terkoordinasi, mengakibatkan hampir 68% kapasitas pembangkit padam. 2 pelabuhan tersibuk berhenti beroperasi sementara, memaksa lebih dari 141 kapal kargo menunda bongkar muat. Sistem penyediaan air bersih terganggu ketika 34 pompa distribusi kehilangan daya, dan 5 terminal bahan bakar utama terbakar sehingga stok bahan bakar nasional turun drastis. Akibatnya, layanan darurat kewalahan, lebih dari 420 ambulans dikerahkan untuk evakuasi masyarakat, sementara 79 pusat medis darurat membuka tenda perawatan di lapangan. Komando militer juga lumpuh. Dilaporkan 12 pusat komando regional mengalami kerusakan berat, sehingga koordinasi IDF di 7 distrik utama runtuh pada jam-jam kritis. Data awal yang dikompilasi oleh badan terkait menyebutkan 3.214 warga tewas dan 8.642 luka-luka, termasuk personel militer dan pekerja infrastruktur. Rantai pasokan makanan dan bahan bakar terganggu selama setidaknya 11 hari pertama pasca serangan, memicu kelangkaan di ratusan kota kecil, dan mendorong distribusi darurat untuk menjangkau 271.000 orang yang mengungsi. Dampak ekonomi langsung melumpuhkan aktivitas industri. Lebih dari 14 pabrik utama berhenti produksi, dan puluhan ribu pekerja menghadapi pemutusan kerja sementara. Secara sosial, kepanikan meluas, antrean BBM dan bahan pokok membentuk antrian panjang, komunikasi terputus di banyak wilayah, dan layanan publik beroperasi dalam kapasitas sangat terbatas. Di arena internasional, Amerika Serikat mengecam serangan tersebut dan mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang dihadiri 15 negara anggota, serta mengumumkan langkah penempatan bantuan kemanusiaan dan dukungan logistik. Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang menyerukan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan darurat. Pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu dan sumber daya besar.
Otoritas sipil melaporkan kebutuhan penggantian lebih dari 9 trafo utama dan perbaikan pada 17 jalur transmisi yang kritis. Sementara upaya pemadaman kebakaran memerlukan 600 unit alat pemadam dan dukungan 5.000 petugas gabungan dari dinas pemadam lokal serta relawan. Untuk menjaga ketertiban, sekitar 2.300 personel keamanan domestik dikerahkan menjaga lokasi sensitif dan membantu evakuasi, sedangkan satuan logistik menyediakan lebih dari 18.000 paket bantuan makanan di minggu pertama. Infrastruktur komunikasi mengalami gangguan signifikan, sehingga lebih dari 900 menara telekomunikasi memerlukan perbaikan darurat dan akses internet di kawasan urban turun hingga 73% pada hari-hari pertama guncangan. Sejumlah 60 pusat distribusi bahan bakar diprioritaskan untuk pasokan militer dan layanan kesehatan. Reaksi diplomatik cepat tetapi terpolarisasi. Beberapa negara anggota Liga Regional mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap langkah balasan, sementara beberapa sekutu mengancam sanksi ekonomi. Dunia kemanusiaan memperkirakan kebutuhan dana darurat mencapai 26,000,000,000 unit mata uang lokal untuk menyediakan makanan, air, dan perawatan medis sementara. Upaya rekonstruksi akan melibatkan ratusan kontraktor domestik dan internasional, serta pengiriman peralatan listrik darurat dalam kurun waktu 21 hari untuk mengamankan suplai dasar. Dampak jangka panjang akan mengubah prioritas kebijakan nasional karena pemerintah harus menilai kembali prosedur kesiapsiagaan, struktur cadangan energi, dan ketahanan jaringan distribusi guna mencegah kerentanan serupa di masa mendatang. Pemulihan menyeluruh, menuntut You are very koordinasi welcome. global, dan transparansi segera mendesak.